masuk ke inti videonya, nih dia disclaimer dulu kalau produk yang nih dia bahas kali ini belum dirilis secara resmi di Indonesia. Dan semua informasi yang ada di video ini telah dirangkum dari berbagai sumber media di luar. Technospark 30C adalah penerus dari Technospark 20C yang sudah dirilis bulan Januari 2024. Smartphone ini digadang-gadang akan menjadi pesaing Redmi 14C. Dan menurut halaman kompas.com, kalau smartphone ini juga sudah lolos TKDN. Namun sampai video ini dirilis, smartphone ini masih belum ketahuan kapan secara resmi akan hadir di Indonesia. Tapi buat kamu yang penasaran sama spesifikasi yang sudah dirilis, kita simak videonya ya. Hal pertama yang akan kita bahas adalah desainnya. Desain HP ini terbilang simple dan ya selayaknya smartphone 1 jutaan pada umumnya. Tapi untuk desain modul kameranya terbilang unik dan kekinian. Kalau kita bandingkan sama Spark 20C, untuk yang sekarang kameranya lebih ke tengah, tapi masih sama-sama menggunakan modul bulat. Oke sih, daripada pakai desain boba yang gitu-gitu aja. Untuk covernya pakai bahan plastik matte, jadi nggak gampang kotor kena sidik jari. Selain itu desainnya juga sudah ada rating IP54 yang bikin HP tahan cipratan air dan debu. Cukup jarang sih di harga segini. Berpindah ke bagian layar, HP ini pakai layar IPS LCD 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz. Tapi resolusinya cuma 720 pixel. Nah ini nih yang bikin nih dia agak mikir, kenapa nggak sekalian 1080 pixel aja gitu? Berasa sih bedanya kalau pakai layar HD plus doang. Cuma ya sisi positifnya, layarnya smooth buat scrolling. Kita juga atur mau pakai refresh rate berapa, tapi saran nih dia, mending set di 90Hz aja. Atau ya kamu autoin aja, kecuali buat game, baru deh set di 120Hz. Sayang aja kalau buat main medsos pakai 120Hz. Untuk bezelnya masih terbilang tebal, jadi kurang berasa luas ya layarnya. Untuk kecerahan layarnya cukup oke sih di 500 nits, tapi kalau di bawah sinar matahari langsung, sepertinya sih ya agak kurang ya. Terus ada flashlight juga nih di bagian depan, berguna buat selfie pas di tempat yang minim cahaya, atau buat ngaca juga bisa sih. Secara keseluruhan, layarnya sih oke lah buat harganya, dan ini juga bisa kita katakan peningkatan yang ada di bagian layarnya. Tapi ini dia tetap berharap brand-brand mulai mikirin buat kasih layar 1080 pixel ya. Oke, move ke bagian performa. HP ini ditenagai sama chipset MediaTek Helio G81 yang sebenarnya udah oke buat HP di kelasnya. Kalau buat kegiatan sehari-hari kayak buka medsos, chatting atau nelpon lancar tanpa kendala. RAM-nya juga ada pilihan sampai 8GB. Jadi buat multitasking nggak masalah sama sekali. Kalau untuk urusan gaming, melansir dari channel Audiobuba, kita jangan terlalu berharap bisa main di settingan grafis tertinggi. Buat game berat kayak PUBG Mobile atau Call of Duty, main di setting grafis menengah masih oke katanya. Tapi kalau dipaksa di setting tertinggi, pasti ada lag atau frame drop. Jadi lebih cocok buat yang suka main game santai-santai aja. Kalau mau main game lebih smooth, saran nih dia sih ambil yang RAM 8GB biar lebih mantep. Oke, geser lagi ke part selanjutnya, yaitu bagian kamera nih. HP ini dibekali kamera utama 50MP. Kalau dilihat dari hasil foto yang diambil Audiobuba, selama kondisi cahaya cukup, hasilnya kelihatan tajam. Tapi sayangnya, kamera keduanya kurang berguna. Buat selfie, kamera depannya 8MP, dan hasilnya juga cukup jelas serta detail buat upload ke sosmed. Dan HP ini bisa rekam video sampai 2K di 30fps, baik pakai kamera depan atau belakang. Ini nilai plus sih buat HP di harga segini. Secara keseluruhan kameranya udah cukup memuaskan di kelasnya lah. Dan part terakhir, untuk baterainya sudah 5000 mAh, cukup buat seharian kecuali kalian gaming terus-terusan. Dan buat ngecharge pakai charger 18W, butuh waktu sekitar 2 jam dari kondisi 0 sampai 100%. Secara keseluruhan, Technospark 30C ini memberikan penawaran yang menarik untuk di kelas harganya. Berdoa aja, semoga masuk Indonesia harga 1,2 jutaan gitu untuk varian terendahnya, biar sama kayak Spark 20C waktu rilis di Indonesia juga. Dan apakah kalian punya pendapat dan masukan untuk smartphone satu ini? Ramein di kolom komentar ya. Nih dia pamit, ciao Bella!